Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bangkit Kurnia dengan NIM 2402001020862. Saya akan menjelaskan analisis pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis perusahaan. Di sini saya memilih, di sini saya memilih perusahaan Tokopedia sebagai analisis eh, dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi, internet, intranet dan extranet. Jenis jaringan yang menggunakan internet. Tokopedia menggunakan jaringan internet sebagai infrastruktur utama platform marketplace. Seluruh transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung melalui koneksi internet berbasis web dan aplikasi mobile. Internet memungkinkan akses eh, tanpa batas geografis sehingga platform dapat melayani pengguna seluruh Indonesia. Intranet digunakan sebagai jaringan internal perusahaan untuk komunikasi dan koordinasi antar karyawan. Sistem HR, dashboard manajemen, laporan performa, serta komunikasi internal berbasis sistem kolaborasi berada dalam jaringan ini dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Extranet digunakan untuk menghubungkan sistem internal Tokopedia dengan pihak eksternal seperti seller, mitra logistik, dan payment gateway melalui API, aplikasi program interface. Extranet memungkinkan pertukaran data yang aman dan terkontrol. Contoh penggunaannya, internet akses aplikasi marketplace oleh pelanggan, transaksi pembelian dan pembayaran digital, interaksi melalui fitur chat antar penjual dan pembeli. Adapun intranet adalah sistem manajemen SDM seperti absensi, payroll, evaluasi kinerja, serta dashboard monitoring transaksi harian, sistem analitik internal. Untuk extranet, ada seller center untuk pengelolaan toko, integrasi sistem pengiriman, integrasi bank dan e-wallet untuk proses pembayaran. Manfaatnya, meningkatkan kecepatan transaksi dan akurasi data, mempermudah koordinasi antar divisi, mendukung skabilitas bisnis, meningkatkan keamanan pertukaran data, dan memperluas jangkauan pasar secara nasional. Etika dan profesionalisme di bidang TIK. Risiko etika dalam penggunaan TI adalah kebocoran data pelanggan, penyalahgunaan hak akses oleh karyawan, manipulasi data transaksi atau laporan, penyalahgunaan algoritma untuk kepentingan tertentu, serangan cyber seperti phishing dan malware. Risiko ini dapat mengancam keberlangsungan bisnis serta reputasi perusahaan. Sikap profesional yang harus dijaga adalah menghadapi sistem sesuai otorisasi, menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, tidak menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi, mematuhi kebijakan keamanan informasi, melakukan pembaruan serta keamanan secara berkala. Profesionalisme dalam tim mencerminkan integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi digital. Dampak jika etika tidak diterapkan adalah turunnya kepercayaan pengguna, kerugian finansial akibat penipuan atau denda hukum, gangguan operasional sistem, penurunan nilai perusahaan, atau potensi munculnya hukum. Fungsi sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi, sistem fungsi yang ada adalah sistem SDM, mengelola data karyawan absensi, penggajian, dan evaluasi kinerja. Sistem keuangan mengelola transaksi, pencatatan jurnal otomatis, laporan laba rugi, dan arus kas. Sistem pemasaran digital menganalisis perilaku pelanggan, menjalankan kampanye digital, dan mengelola promosi. Sistem operasi marketplace mengelola transaksi, validasi pembayaran, dan keamanan sistem. Sistem customer service mengelola pengaduan pelanggan dan penyelesaian sengketa. Keterhubungan sistem, seluruh sistem terintegrasi melalui database
terpusat. Contoh, data transaksi otomatis masuk ke sistem keuangan, data pelanggan analisis untuk strategi pemasaran, dan data performa karyawan masuk ke high risk. Integrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, data-driven decision making. Kerjasama dengan pihak luar adalah mitra logistik untuk pengiriman barang, bank dan payment gateway, merchant atau seller, mitra promosi digital. Kerjasama ini dilakukan melalui sistem extranet berbasis API untuk memastikan pertukaran data real time. Sistem akuntansi dan keuangan, data keuangan yang dikelola adalah data transaksi penjualan, komisi dan biaya layanan, pajak, biaya operasional, arus kas masuk dan keluar. Proses transaksi laporan keuangan, pembeli melakukan transaksi sistem mencatat data otomatis, jurnal akuntansi dibuat secara otomatis, data masuk ke buku besar digital, sistem menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Proses ini meminimalkan kesalahan manual dan meningkatkan akurasi. Manfaat dari sistem akuntansi adalah transparansi keuangan, monitoring progres secara real time, evaluasi performa bisnis, dasar pengambilan keputusan, investasi, perencanaan anggaran. Sistem penjualan dan pemasaran adalah sistem penjualan penjualan berlangsung secara online melalui aplikasi mobile, website, sistem checkout otomatis, sistem integrasi pembayaran digital, tracking pengiriman, semua proses terdigitalisasi tanpa interaksi fisik langsung. Peran TI dalam pemasaran, iklan digital berbasis data, media sosial, post notification, personalisasi, email marketing, algoritma, rekomendasi produk teknologi memungkinkan pemasaran lebih tersegmentasi dan efektif. Data yang dimanfaatkan adalah riwayat pembelian, produksi terlaris, lokasi pelanggan, waktu transaksi, rating, dan ulasan. Data ini digunakan untuk meningkatkan strategi promosi dan pengalaman pelanggan. Dalam manajemen produksi dan operasi, ada beberapa uh, di antaranya proses operasional utama, pengelolaan server dan database, validasi pembayaran, monitoring keamanan cyber, layanan pelanggan. Adapun peran TI dalam efisiensi operasi adalah untuk mengotomatisasi verifikasi transaksi. Sistem deteksi fraud berbasis AI, dashboard, monitoring performa, ada analisis beban server. Adapun contoh data operasional, di antaranya adalah jumlah transaksi per jam, tingkat keberhasilan pembayaran, downtime system, atau waktu respon customer service. Data ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.